Please jangan aku, please. Ayo, Tasya. Takut. Ayo, Tasya. Bisa. Ayo, Tasya, kamu bisa. Tolongin dong, temenin. Ayo, Tasya, kamu bisa. Dia hanya bisa komunikasi sama wanita. Ayo, bantu kita untuk komunikasi. Oke, Tasya majuin duduknya. Udi, kamu jauhan, supaya dia mau mendekat. Jangan jauh-jauh. Kak, jangan aku, Kak. Sumpah, Kak. Aku nggak pinter, Kak. Kak, aku nggak bisa, Kak. Kak, sumpah aku nggak enak. Masuk. Kenapa ini? Mau nyala lampu nggak sih? Kaden kenapa? Kaden. Siapa kamu? Bisa bicara? Nggak bisa. Dia bilang kan dia tuh nggak bisa Dia nggak bisa bicara. Apa kita kasihin ke ini ya? Ke papan tulis ya? Pegang. Kamu mau bilang apa? Kamu mau apa? Oh, belum masuk. Terus dia pergi. Astagfirullahaladzim, Nyalain lampunya, Kak, ya? Astagfirullahaladzim. Nyalain lampunya. Kenapa itu tadi? Jadi sosok ini Ruh, ini kenapa? Kaden. Pokoknya kayak babi ini. Hai. Kamu gak ada hubungannya. Udah, kamu gak ada hubungannya sama tempat nih. Ayo. Kak. Aduh. Gak ada hubungannya sama tempat nih. Gak ada hubungannya sama tempat nih. Gak ada hubungannya sama tempat nih. Cepat. Kenapa itu Rudi, Kak? Ya, jadi sosok ini yang bisu ini tadi sebetulnya ingin ngasih tahu soal kejadian yang ada di bangunan ini dengan media, Mandulis. Tapi ternyata tidak bisa kamu lakukan. Sumpah, aku pas kayak gitu tuh dia kayak gerak gitu, aku jadi Ya. takut sendiri. Oke. Jadi saya mendapatkan sesuatu yang dimana ada sosok kuat dan ditandai dengan spidol warna ini. Menggunakan baju warna ini. Warna merah. Ya, Kenapa nih? Dan Ananda tiba-tiba keluar dari kenapa ruangan ini? ini dan menuju area lain dari bangunan. Kak, kenapa, Kak? Kenapa? Jangan. Ini, Kak. ada sosok wanita dengan menggunakan pakaian berwarna ini tadi. Warna merah. Ya. Kamu sosok yang paling kuat. Apa alasan kamu mengganggu penghuni-penghuni yang ada di sini? Kamu. Yang dicurigai kayaknya dia ada yang nyelakain korban-korban yang ada di sini. Dia naik ke atas. Mencoba menghindar, kami pun mengejar sosok perempuan ini menuju lantai atas dari bangunan rusun ini.
Gimana dia? Dia tadi lari ke sini. Sebelah sini. Hah? Gimana dia? Sebelah sini, Den. Hah? Sini. Oh. Ya. Ini tempatmu. Jadi sosok ini, Iya, Kak Den. Tasya, Iya, iya. dia pusatnya ada di sini. Di sini tempatnya. Di sini. Kenapa dia pusatnya ada di sini? Dia bisa memantau penghuni-penghuni di bangunan yang masih aktif itu, Mas. Oh iya, Tasya. persis. Kita bisa lihat ke seberang sana. Ya. Kenapa kamu begitu? Hah? Jahat sekali kamu. Kenapa? Jadi ini, Kak, sosok yang bikin celaka Oh. orang-orang. Ya. Sosok ini yang dulunya meninggal kecelakaan. Jangan masuk ke badan gua lagi. Jangan masuk ke badan gua lagi. Gua ngomong baik-baik. Nggak ada masuk-masuk badan gua lagi. Cukup. Kaki lagi. Cukup. Tadi saya sedang lengah. Bukan waktunya kamu saatnya masuk lagi ke tubuh saya. Kamu jahat sekali kamu. Jadi kamu saya musnahkan kamu. Hah? Kenapa ini kalian? Jadi sosok ini pada saat kamu menanyakan sosok dia yang masuk ke tubuh saya, tiba-tiba dia ingin masuk lagi ke tubuh saya. Jangan. Tasya, kenapa kamu kayak gitu? Kenapa kamu kayak gitu? Jadi dia suka masuk ke tubuh penghuni, terutama yang wanita, yang dimana kondisinya itu sedang down psikisnya. Jadi dia ingin mengajak si penghuni itu meninggal mengikuti jejak dia. Dengan cara bunuh diri gitu maksudnya, Kak? Ya. Dengan dia lompat, dia posisi situ, dia mengetahui siapa sedang psikisnya sedang down, tiba-tiba dia masuk dan dia mencoba untuk lewat jendela dan dia lompat ke bawah. Aduh. Gak pasal, sudah. Siapa? Oh, 2 yang kamu masukin. 1 selamat, 1 tidak. Iya, jahat sekali kamu. Nanti tunggu waktunya kamu ya, tunggu. Jadi dia sempat masuk ke 2 tubuh wanita penghuni rusun ini, yang dimana satunya meninggal, satunya alhamdulillah diselamatkan sama penghuni yang lain. Ini persis banget sama Iya. informasi yang Tasya dapat, memang seperti itu katanya. Dan yang selamat itu bilang seperti ada sebuah ajakan. Iya. Hah? Jahat kamu, jahat. Tunggu. Dia melakukan hal kayak gitu, dia senang. Bahwasannya adalah kalau ada yang meninggal, dia itu sama kayak saya. Dan saya akan mengulangi hal itu ke depannya, Kak. Bahkan ada siapa? Hah? Hati-hati, Kak, jangan terlalu deket-deket sama itulah, Kak. Jadi ada satu sosok yang suka menduplikasi juga pada saat ada yang mengalami hal itu. Jadi yang sosok yang meninggal diduplikasi sama jin yang menduplikasi itu, seakan-akan dia itu gentayangan, Tasya. Padahal tidak. Padahal justru makhluk lain. Iya. Apa ini sosok terkuat di tempat ini, Kak? Ya, dia mengakui sosok yang paling kuat di sini. Gimana caranya supaya penghuni-penghuni di sekitar sini bisa hidup dengan tenang, tidak ada gangguan-gangguan gaib dari sosok ini, Kak? Saya mau tanya sama kamu.
Di saat kapan kamu bisa masuk ke tubuh manusia itu? Ya, nanti tunggu ya, tunggu. Jadi dia itu bisa masuk ke tubuhnya manusia di saat psikisnya kembali. Psikisnya itu lagi goncang atau galau. Dan dia bilang pernah ada kejadian yang dimana lagi cekcok rumah tangga, dia coba untuk masuk ke tubuhnya si pasangannya wanita itu. Tasya. Oke, jadi ketika kondisinya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, di situ muncul niatan seperti ingin mengakhiri hidup atau melukai. Ya. Ya, dia memanipulasi pikiran manusia. Betul. Jadi yang bahkan hal kecil yang tadinya cuma kegalauan kecil itu menjadi dan bahkan sampai membayangkan ingin bunuh diri seperti Ya. itu. Jadi banyak sekali gangguan-gangguan yang dia lakukan, Tasya. Yang dimana ya poinnya untuk ikut sama kasusnya dengan kayak dia. Oh, masih mau.